Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai analis morfem bebas dan morfem terikat. Pastinya teman-teman ingin tahu dong, apa sih itu morfem bebas dan morfem terikat? Namun sebelum itu, kita mesti tahu dulu nih, ilmu apa sih yang mempelajari mengenai morfem ini. Yuk, pastikan teman-teman menyimak video pembelajaran ini dengan baik sampai akhir ya, agar paham. Morfologi menurut Kirda Laksana adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Adapun objek morfologi adalah hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata dalam bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali sumber yang sering kita temukan bentuk kata atau struktur kata di dalamnya. Misalnya, berita, media sosial, karya sastra, dan yang lainnya. Biasanya, dalam sebuah karya sastra, pengarang menggunakan tulisan dalam karya sastranya untuk mengekspresikan pikirannya. Karya sastra sendiri itu adalah proses kreatif yang menghasilkan karya seni yang melibatkan kognitif atau pola pikir, afektif atau ekspresi, dan psikomotor atau keterampilan. Dan semua karya sastra itu ada berdasarkan pengalaman hidup. Adapun menurut Baldik, tahun 2001, nomor 141 sampai 142 mendefinisikan sastra sebagai suatu karya yang ditulis atau dicetak berdasarkan kriteria nilai imajinatif, kreatif, artistik, dan biasanya berkaitan dengan ketidakhadiran faktual atau referensi praktis. Salah satu bentuk contohnya itu adalah novel. Novel merupakan suatu karya sastra yang berupa tulisan yang berasal dari ide sang penulis yang dikemas dalam suatu cerita yang mampu membius para pembacanya dengan alur dan bahasa yang digunakan, sehingga mampu meninggalkan kesan yang teramat dalam bagi pembaca. Menurut Sujiman 1998, nomor 53 mendefinisikan novel sebagai prosa rekaan yang menyuguhkan tokoh dan penampilan serangkaian peristiwa serta latar secara tersusun. Biasanya, dalam kisah di sebuah novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas permasalahan kehidupan seorang tokoh atau karakter. Karya sastra sejenis prosa ini berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya melalui kata-kata. Memahami sebuah novel yang menggambarkan tentang keadaan sosial atau kehidupan masyarakat tertentu. Kita harus mengetahui setiap bentuk kata sastra, makna yang digunakan oleh pengarang dalam novel tersebut. Salah satu bentuk yang banyak ditemukan dalam novel adalah morfem bebas dan morfem terikat. Namun, pada realita kenyataannya, banyak orang yang membaca novel hanya sebagai penghiburan. Di waktu luang, tanpa adanya pemikiran atau memahami untuk menganalisis rangkaian kata-kata yang digambarkan oleh pengarang. Hal ini terkadang menyebabkan kesulitan dalam pemahaman novel tersebut. Untuk itu, dibutuhkan analisis untuk menganalisis hal tersebut merupakan sebuah sumber data yang berkaitan dengan novel, yakni yang berjudul Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan.
Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu ringkasan singkat terkait cerita dari novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan ini agar menghindari kesalahpahaman makna ketika menganalisis nanti. Novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan. Novel bergenre romance religi ini bercerita tentang kisah cinta beda agama dan perjalanan seseorang dalam mencari jati diri yang sebenarnya. Dengan dibumbui konflik-konflik yang ringan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi cerita dan alur dari cerita tersebut. Analisis kami ini dilakukan terhadap novel berjudul Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan ini untuk mencari morfem bebas dan morfem terikat yang terkandung dalam novel tersebut. Adapun morfem bebas merupakan morfem yang dapat digunakan langsung dalam tuturan tanpa membutuhkan morfem yang lain. Sementara morfem terikat merupakan morfem yang harus berkaitan dengan morfem yang lain agar bisa digunakan dalam sebuah kalimat atau tuturan. Baik, selanjutnya yaitu adalah beberapa bentuk morfem bebas yang terkandung dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan. Yang pertama, pada kalimat percakapan salah satu tokoh bernama Samuel, terus lu mau pergi gitu saja. Dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan, itu terdapat morfem bebas yakni pada kata pergi yang dapat diartikan bahwa kata pergi pada kalimat tersebut berarti dapat dimaknai dengan arti seseorang yang ingin menjauh atau menjaga jarak. Selanjutnya, pada kalimat percakapan salah satu tokoh yakni Samuel kepada sang ayah, "Papa, belum tidur?" Dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan, itu terdapat morfem bebas yakni pada kata tidur. Kata tidur pada kalimat tersebut bermakna waktu untuk beristirahat atau kebutuhan setiap makhluk hidup. Lalu, selanjutnya pada kalimat percakapan salah satu tokoh yakni Haba yang tengah diganggu 3 orang preman, "Gak mau, jangan." Dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan, ini terdapat morfem bebas. Tepatnya pada kata jangan yang dapat dimaknai bahwa kata jangan pada kalimat tersebut berarti tidak boleh mengganggu atau sebuah larangan untuk tidak mengganggu. Selanjutnya, pada kalimat percakapan salah satu tokoh yakni Aldi kepada Sam, terus siapa yang pindah, lu atau dia? Dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan terdapat morfem bebas yakni pada kata pindah yang dapat dimaknai bahwa kata pindah pada kalimat tersebut berarti berganti keyakinan atau agama. Lalu, yang terakhir, pada kalimat percakapan salah satu tokoh, yakni Sam kepada ayahnya, sampai kapan Sam harus berpura-pura kalau nggak terjadi apa-apa? Dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan terdapat morfem bebas yakni pada kata kapan yang bisa diartikan bahwa kata kapan pada kalimat tersebut itu berarti menanyakan waktu terkait menerima keadaan atau situasi dalam keluarga. Setelah menganalisis bentuk beserta makna dari morfem bebas yang terkandung dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan, berikutnya mencari bentuk morfem terikat yang terkandung dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan, beserta beberapa gambar yang diambil dari beberapa halaman pada novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan. Sebelum itu, untuk pemahaman tentang morfem terikat, yakni morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, atau dengan kata lain, morfem terikat itu harus berkaitan dengan morfem lain agar bisa memiliki makna dan digunakan. Baik, berikut beberapa bentuk morfem terikat yang terkandung dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan. Yang pertama, pada kalimat percakapan, salah satu karakter atau tokoh mengatakan, "Gue harus berjuang kan?" Dalam novel Sebening Syahadat karya Diva Sinar Rembulan terdapat bentuk morfem terikat yakni tepatnya pada kata berjuang yang berasal dari morfem bertambah berjuang, sehingga apabila digabungkan menjadi kata berjuang yang tentunya memiliki makna yakni kata
berjuang. Pada kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa berjuang adalah sesuatu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, pada kalimat sebuah narasi menceritakan, setelah kejadian kemarin, ia masih belum siap untuk bertemu dengan Sam. Dalam novel Sebening Syahadat, karya Dipa Sinar Rembulan, terdapat bentuk morfem terikat, yakni tepatnya pada kata bertemu, yang berasal dari ber ditambah temu, sehingga apabila digabungkan menjadi kata bertemu, menjadi memiliki makna. Bila dilihat dari kalimat tersebut, maka bermakna bahwa Haba belum mempunyai keinginan untuk menjumpai atau terlibat apapun dengan Sam, atau bisa dikatakan Haba tidak ingin berjumpa dengan Sam. Yang ketiga, pada kalimat sebuah narasi menceritakan, sementara di rumah, Haba terus mengurung diri. Dalam novel Sebening Syahadat karya Dipa Sinar Rembulan, terdapat bentuk morfem terikat, yakni tepatnya pada kata mengurung, yang berasal dari me ditambah kurung, menjadi mengurung. Karena telah mengalami proses morfologi sehingga morfem me beralomorf meng, maka jadilah kata mengurung, dan memiliki makna bahwa kata mengurung pada kalimat narasi tersebut berarti tokoh Haba menutup dirinya selama di rumah. Yang keempat, pada kalimat sebuah narasi menceritakan, akhirnya kalimat itu berhasil keluar setelah susah payah Haba tahan dan pendam. Dalam novel Sebening Syahadat, karya Dipa Sinar Rembulan, terdapat bentuk morfem terikat, tepatnya pada kata susah payah. Setelah dianalisis, kata susah payah ini seringkali muncul bersamaan dalam satu kalimat, sehingga dapat memberikan sebuah makna yang lebih jelas. Kata susah payah bermakna sulit, sukar, atau susah, seperti pada kalimat narasi tersebut. Kata susah payah berasal dari tokoh Haba, merasa kesusahan atau kesulitan menahan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Yang kelima, pada kalimat sebuah narasi menceritakan guru kesayangannya mengajar tentang aturan pergaulan dengan lawan jenis. Dalam novel Sebening Syahadat karya Dipa Sinar Rembulan, terdapat bentuk morfem terikat, yakni tepatnya pada kata mengajar, berasal dari me ditambah ajar, menjadi mengajar. Karena telah mengalami proses morfologi sehingga morfem me beralomorf meng, maka jadilah kata mengajar, dan memiliki makna bahwa kata mengajar berarti seseorang pendidik melakukan proses penyampaian materi atau pengetahuan kepada peserta didik. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dari novel Sebening Syahadat karya Dipa Sinar Rembulan, dapat disimpulkan bahwa di saat kita membaca novel, hendaknya tidak hanya membaca novel sebagai hiburan di waktu luang, akan tetapi memahami sebuah isi novel yang menggambarkan tentang keadaan sosial ataupun kehidupan masyarakat tertentu itu penting. Kita harus mengetahui setiap bentuk kata serta makna yang digunakan oleh pengarang dalam novel tersebut. Salah satu bentuk yang banyak ditemukan dalam novel adalah morfem bebas, morfem yang bisa langsung dipakai tanpa membutuhkan morfem lain, contohnya tidur, dan morfem terikat, yakni morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, ataupun kebalikan dari morfem bebas, karena morfem terikat ini membutuhkan morfem lain untuk bisa digunakan dalam memberikan makna, contohnya berjuang. Baik, itulah pembahasan seputar analisis morfem bebas dan morfem terikat yang terkandung dalam novel Sebening Syahadat karya Dipa Sinar Rembulan. Semoga bisa teman-teman pahami. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.